I keep waiting for you to call. I'm thinking that I'm gonna need a miracle. Wasted again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqim dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Indrekang, angkatan 22, sekarang semester 4. Di sini saya akan membuat suatu video di mana video itu menayangkan seseorang yang sedang mengalami bullying. Jadi nanti teman-teman untuk dipersilakan menonton sampai habis, karena kalau tidak habis akan nanti ada kekeliruan dalam menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan. Jurusan saya Bimbingan dan Konseling semester 2. Saya di sini sebagai klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Baik, Dek, kan kita datang di sini dengan tidak paksaan dan juga sebagai klien yang datang kepada konselor untuk bagaimana nanti menyelesaikan masalah Adek. Jadi dalam proses ini kita akan proses yang namanya attending, di mana kita saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya itu saya perkenalkan nama saya dulu, bahwa nama saya adalah Mustaqim dari Prodi Bimbingan dan Konseling jurusan semester 4. Sekarang Adek lagi yang memperkenalkan itu. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan. Saya semester 2. Alamat saya di Cakek. Baik, karena kita sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain, maka kita akan melangkah ke selanjutnya, itu yang dinamakan mengenali masalah. Dengan mengenali masalah itu, ada yang menceritakan masalahnya, saya nanti yang bagaimana nanti mencarikan solusinya. Oleh karena itu, saya akan baiknya ada itu menceritakan apa permasalahan yang ingin diselesaikan pada kesempatan kita hari ini. Baik Kak, kedatangan saya ke sini tuh ingin menceritakan permasalahan saya yang pernah terjadi terhadap saya, masalah saya lah. Tetapi masalah saya itu sangat berdampak pada kepribadian yang saya hadapi pada sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Seperti yang diceritakan tadi, itu masalah kepribadian, apakah berkaitan dengan fisik atau psikis Adek yang sehingga menyebabkan Adek itu bermasalah, atau permasalahan yang timbul di Adek? Baik, mungkin kalau fisik tidak ada, tetapi berdampak di fisik saya, di kepribadian saya lah. Baik, Adek, apakah ketika Adek itu sedang dibully, karena ketika saya melihat Adek itu dalam permasalahan yang diceritakan, Adek itu mengalami pembulian atau perundungan. Nah, tadi diceritakan bahwa saya tidak mengalami kekerasan fisik, tapi psikis. Nah, bisa berikan contohnya kepada saya supaya itu bisa menjadi bahan saya nanti untuk menyelesaikan permasalahan Adek. Oke, baik Kak, contohnya itu banyak perkataan-perkataan yang saya dapatkan yang menurut saya itu sangat menyakiti hati saya. Mungkin fisik saya dihina, ya orang tua saya juga termasuk.
mungkin begitu Kak. Tentang permasalahannya ada ceritakan tadi, seperti di namanya tentang fisiknya bahkan sampai kepada orang tuanya. Sebenarnya itu adalah bentuk dari pembulian atau perundungan psikis, atau di mana ada itu mengalami perundungan yang sangat kalau dibilang sudah familiar lah ketika orang-orang yang seperti itu. Nah, kan kalau saya sudah memiliki beberapa data mengenai tentang Ade, bahwa Ade itu sekarang adalah korban dari bullying. Seperti itu. Jadi kita akan masuk ke proses yaitu empati. Bagi mengenai tentang masalahnya, saya bisa merasakan apa yang ada rasakan, karena memang saya kalau dibilang saya juga pernah mengalami hal semacam itu, dihina oleh teman-teman, dihina oleh siapapun yang melihat saya, itu pernah saya alami. Jadi apa yang ada alami itu pernah juga saya alami. Jadi di sini saya akan merefleksikan kembali apa yang menjadi ketika Ade itu sedang dibully, bagaimana pikiran Ade, bagaimana perasaannya, dan bagaimana pengalamannya. Baik, mungkin yang saya rasakan ketika saya dibully, saya bertanya-tanya, kenapa dia membuli saya, kenapa harus saya orangnya, ada apa dengan saya? Kalau mengenai hal itu, pastinya setiap orang, setiap perilaku itu pasti ada yang mendorongnya, latar belakangnya. Semisal teman Anda, teman Anda itu membulinya karena ketika dia di rumah itu dia mengalami yang namanya kekerasan rumah tangga, sehingga dia mengeluarkan menghina adik itu dengan merendahkan adik karena dia dapat dari keluarga itu. Jadi pengalamannya itu dilampiaskan kepada adik, yang dimana adik itu menjadi korban dari pembulian. Itu dari salah satu dari faktor pendorong dari orang yang sedang membuli. Nah, ketika adik itu sudah dibuli, apa yang terbenak di pikiran adik kepada orang yang membulinya? Baik, mungkin yang dapat saya gambarkan dari pelaku itu, misalnya dari pembuli yang membuli saya itu, mungkin dia itu orang yang mungkin di lingkungan pertemanannya, entah di lingkungan keluarganya itu mendapat diskriminasi yang sama, mendapat perlakuan yang tidak adil. Jadi dia mencari orang yang bisa melampiaskan kekesalannya itu atau keamarhannya itu, mungkin begitu kan. Baik, mengenai tentang masalah ada yang ada alami itu, saya sudah memiliki gambaran bahwa ada itu mengalami pembulian yang sangat bisa dikatakan bullying itu yang ada alami itu adalah dalam kategori ringan, karena ketika hanya ringan itu tidak begitu menyakitkan bagi ada. Jadi ada itu hanya mengalami bullying atau perundungan yang ringan. Nah, mengenai tentang informasi yang ada sampaikan tadi, itu bisa dikatakan bahwa ada sekarang telah melakukan yang namanya problem solving, di mana ada itu sudah sadar dan ada kemauan dan juga berkomunikasi kepada saya. Nah, selanjutnya adalah Baik, ketika saya mengetahui bahwa tindakan bullying itu termasuk ke dalam bullying yang ringan, apa solusi yang dapat Anda berikan kepada saya? kalau berbicara tentang solusi
solusi yang bisa saya tawarkan kepada adik. Sebelumnya itu saya akan melihat, mengetahui atau memahami dulu permasalahan yang ada alami sekarang. Seperti yang informasi yang saya terima dari ada itu bahwa ada itu mengalami yang namanya bullying ringan. Nah, jika seorang itu dibullying, kalau berkelanjutan terus maka itu namanya bullying. Tapi kalau tidak, itu hanya seperti saya bilang, hanya sebagai candaan teman. Jadi dikatakan bullying kalau itu adalah proses atau keadaan yang berkelanjutan. Nah, mengenai tentang kepribadian ada itu yang dimana ada itu mengalami bullying, dan solusi apa yang bisa saya tawarkan itu adalah bisa ada yang namanya komunikasi antara pelaku bullying dengan teman-teman atau orang yang di sekitar ada itu adalah solusi pertama. Ketika ada itu sudah melakukan komunikasi kepada orang yang membullying, tapi saran saya tuh jangan berkomunikasi langsung, tapi ada suatu penengah atau mediasi. Ya begitu. Di dalam bimbingan dan konseling ada yang dinamakan advokasi pembelaan. Jadi ada bisa mencari orang yang bisa berbicara kepada orang yang membullying ada. Itu solusi pertama. Dan kedua adalah ketika ada itu sudah mulai berkomunikasi, pastinya ada harus mengimplementasikan apa yang ada dapatkan dari komunikasi antara pelaku dengan kita. Jadi begitu. Baik, terima kasih Kak atas solusi yang diberikan. Kedepannya mungkin saya akan berusaha melakukan apa yang Kakak tanyakan tadi. Kemudian apakah Kakak bisa memberikan saya nasihat untuk permasalahan saya ini? Baik, memang di dalam suatu bimbingan konseling ada memang nasihat, tetapi nasihat itu diberikan kepada orang yang meminta nasihat. Nah, saya karena ada itu meminta nasihat, maka saya nasihati bahwa di dalam filosofi teras katakan bahwa ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, ada sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Jadi misal sesuatu yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, perilaku kita, dan apa yang bisa kita kerjakan, itu yang bisa kita kendalikan. Adapun yang tidak bisa kita kendalikan adalah pikiran orang lain, perilaku orang lain, dan sikap dan sebagainya yang berkaitan dengan orang lain. Jadi saran nasihat saya pada kesempatan ini adalah jangan fokuskan kebahagiaan adik di bisa adik kendalikan dalam kehidupan. Baik, karena ini adalah sesi yang terakhir, sesi ini dikatakan sesi penutup, di mana saya sudah ada juga sudah menceritakan permasalahannya, sudah mengenali permasalahannya, sudah sadar dengan masalahnya. Lalu saya juga sudah memberikan solusi dan nasihat. Nah, di sini adalah proses penutupan, di mana kalau nanti ada itu masih memiliki kendala, maka silakan aja itu datang ke sini lagi. Nah, untuk itu silakan beraktivitas kembali. Mungkin masih ada aktivitasnya yang belum terselesaikan, maka silakan aja untuk beraktivitas kembali. Baik, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya tadi. Itu sangat membantu saya dalam mengatasi permasalahan saya. Terima kasih, Kak. Ya, tetap semangat, Dek.
friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming